Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miswari, Stambuk 157 kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Temalebak, Kota Palopo. Latar belakangnya yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk berkembang sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia. Dalam menjalankan tugas kerja dan seluruh kerja yang terarah dalam pengembangan organisasi, keberhasilan seluruh pelaksanaan tugas kerja dan perusahaan sangat ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama itu bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai kantor camat Temalebak. Yang kedua, variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Temalebak. Adapun tujuan penelitian di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kinerja pegawai pada kantor camat Temalebak. Yang kedua, untuk mengetahui apakah kinerja pegawai pada kantor camat Temalebak. Kerangka pikir, yaitu kantor camat Temalebak memiliki pegawai dengan gaya kepemimpinan yang tegas. Gaya kepemimpinan menurut Karakter 2008-34, kepemimpinan memiliki 4 indikator. Yang pertama, sifat. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, watak. Dan keempat, kepribadian. Dari gaya kepemimpinan pegawai kantor camat Temalebak yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi bagi pegawai. Hipotesis. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, diajukan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama itu diduga ada pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Temalebak. Yang kedua, diduga bahwa gaya kepemimpinan paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Temalebak. Waktu dan tempat penelitian akan dilakukan selama 2 bulan, yaitu dari Desember sampai Februari 2021 pada kantor camat Temalebak, Kota Palopo. Jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Data kualitatif. Kualitatif yaitu data yang tidak terbentuk deskripsi, bukan dalam bentuk angka, misalkan kuesioner pertanyaan tentang suasana kerja, gaya kepemimpinan. Yang kedua, sumber data. Data primer. Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh orang perorangan suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampelnya atau contoh adalah sebagai dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Teknik analisis data. Analisis deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Berikut ini rumus skala Likert. Sangat setuju 5, setuju 4, cukup setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu, yaitu jelaskan apa yang melatar belakangi sehingga Anda mengangkat judul tersebut. Yang melatar belakangi sehingga saya mengangkat judul ini yaitu untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan berkembang sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas-tugas kerja dan kerangka kerja yang terarah dalam pengembangan organisasi. Saya menduga hipotesisnya yaitu ada pengaruh dan memotivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada kantor camat Temalebak, Kota Palopo. Karena berdasarkan penelitian terdahulu yang saya ambil, dari hasil penelitian tersebut menjelaskan memotivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabelnya 2, variabel X yaitu gaya kepemimpinan dan motivasi. Variabel Y-nya yaitu kinerja karyawan dengan indikator kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu. Dari beberapa metode pengumpulan data pada penelitian yang sudah saya lakukan, metode mana sebagai metode pengumpulan data yaitu metode
Questionnaire. Berapa jumlah populasi Anda? Sampel berapa? Teknik samplingnya pakai apa? Jumlah sampelnya 28, jumlah populasinya 28. Teknik sampling yang saya gunakan yaitu sampling jenuh, artinya seluruh populasi dijadikan sampel. Itulah tadi hasil presentasi proposal dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.